Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 April, alhamdulillah kami kedatangan Komandan Wilayah DKI Jakarta. Saya ingin bertanya nih tentang terkait lajismu di masjid, antara manajemen masjid sama lajismu dalam sisi pengelolaan zakat. Bagaimana Dan Yusuf nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum. Alhamdulillah segala puji Allah atas segala curang rahmat dan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana pengelolaan manajemen keuangan masjid dengan lajismu gitu. Nah, kita lihat juga apakah lajismu sendiri yang mengelola masjid atau masjid yang membentuk lajismu gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau salah tolong dikoreksi, antara pengurus DKM masjid dengan pengurus lajismu itu berbeda ya. Artinya kalau DKM masjid mengumpulkan dana biasa berupa kotak amal, infak, sedekah. Nah, kasnya manajemennya itu beda dengan manajemen lajismu. Lajismu itu kan zakat, infak, sedekah juga, gitu. Tetapi saya pernah mengikuti suatu seminar untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah itu lebih baiknya pada lembaga zakat yang telah berizin atau telah ditentukan oleh masyarakat. Karena secara syariat yang berhak mengambil infak, zakat, infak, dan sedekah itu lembaga zakat yang ditunjuk oleh ulil amri, oleh pemimpin. Nah, di Indonesia tuh banyak ya, ada Basnas atau Bazis, ada Dapat Du'afa, ada Lajismu, Lajisnu, Lajis Dewan Dakwah dan sebagainya. Itu lembaga zakat yang resmi, yang ada izinnya dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan posisi masjid? Nah, kalau masjid mau memungut zakat, infak, dan sedekah, baiknya bekerja sama dengan lajismu gitu. Lajismu sebagai panitia atau lembaga yang mengumpulkan zakat dan sedekah, masjid sebagai tempatnya gitu loh. Artinya karena banyak jamaah lalu lalang, nah di situ lajismu bisa membuka posko pelayanan atau kantor layanan. Lalu pertanyaan kedua juga, Bang Opan, kalau tentang keuangan bagaimana? Nah, biasanya masjid-masjid itu kan punya pengurus sendiri. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, biasanya kan ada penghasilan kas masjid itu biasa dari berbagai sumber ya. Utamanya dari kotak amal, mungkin infak dari donatur atau dari warga sekalian. Nah, itu kas masjid tersendiri punya pembuka sendiri. Nah, adapun misalkan lajismu ada di situ juga punya pembuka sendiri, karena lajismu pun punya fundraising yang mencari dana juga kan, mungkin dari kotak amal yang ditaruh di masjid juga, mungkin berupa celengan infak, mungkin mengunjungi CSR perusahaan dengan mencari dana atau menggalang dana untuk zakat, infak, sedekah para perusahaan. Nah, itu dibedakan antara keuangan masjid dan keuangan lajismu. Kalau bekerja sama pun bisa. Nah, artinya begini, masjid udah pengelolaan keuangannya lajismu semua yang kelola. Gitu. Masjid tidak mengelola keuangan sama sekali. Nah, tapi kegiatan masjid semua disupport oleh lajismu yang ada di masjid tersebut. Misalkan untuk operasional masjid, karena di situ uangnya di lajismu semua, maka lajismu yang mengurus itu semua, bayar marbot, imam, juga untuk operasional listrik, air dan sebagainya. Nah, tapi kalau masjid itu punya manajemen sendiri, maka masjid itu yang mengelola itu sendiri. Nah, bagaimana kalau bekerja sama di antara masjid dan lajismu? Nah, biasanya terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Artinya begini, lajismu yang menggalang dana untuk zakatnya, zakat mal misalkan, zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Nah, lalu bekerja sama dengan masjid, artinya gini, masjid yang mencarikan mustahiknya. Tuh, jadi misalkan untuk santunan yatim, nah, masjid mencari nih anak yatim atau fakir miskin lah. Nanti dananya dari lajismu yang memberikan kepada fakir miskin tersebut melalui masjid.
tersebut. Artinya ada bekerja sama. Jadi masing-masing itu punya manajemen sendiri-sendiri. Kadang kalau dijadiin satu suka rancu nantinya. Wah, ini kas masjid, ini kas lajismu gitu. Nah, maka lebih baiknya tetap masing-masing punya manajemen masing kas masjid, kas lajismu. Jadi begini, biasanya pengurus cabang, pengurus daerah Muhammadiyah itu punya amal usaha. Nah, amal usaha itu biasa berupa sekolah, ya, dari tingkat SD, TK, SD, SMK, SMP, SMK sampai universitas atau rumah sakit atau klinik. Nah, biasanya sekolah itu kan pasti ada profit lah, artinya ada keuntungan lah, ya, artinya bukan berarti Muhammadiyah mencari untung, pasti ada lah ya setelah di yang operasional. Nah, itu dipakai untuk operasional kegiatan pengurus tersebut gitu loh. Artinya misalkan cabang lah, skup cabang punya sekolah, punya rumah sakit. Nah, pasti kan ada keuntungan di situ kan. Nah, keuntungan tersebut untuk apa? Untuk membiayai operasional cabang tadi atau daerah tadi, misalkan untuk menggaji karyawan. Kan cabang atau daerah kan punya karyawan tuh kan. Mungkin ada office boy, ada security, cleaning service, maka diambilnya dari dana yang didapat dari amal usaha tadi gitu, bukan dari lajismu. Kalau lajismu itu dananya tetap tadi untuk yang 8 asnaf. Nah, untuk 8 asnaf, nah, apa 8 asnaf tuh? Fakir, miskin, musabil, walimin, musafir, sabilillah, dan hamba sahaya, atau budak ya. Tapi sekarang udah nggak ada zaman budak. Jadi itu yang disalurkan dari lajismu itu dana-dana seperti itu. Dan mengenai dana kebencanaan itu bisa lajismu mengeluarkan, bahkan kalau perlu pimpinan cabang atau pimpinan daerah menambahkan biaya operasional tersebut. Misalkan nih donasi di suatu cabang atau daerah tersebut punya kader yang aktif di Kokam atau aktif di MDMC, ingin turun nih respon bencana misalkan ke Palu. Nah, biasanya kan disupport oleh lajismu. Nah, biasa juga disupport juga oleh pimpinan cabang atau pimpinan daerah untuk operasionalnya. Nih, untuk operasional di sana, untuk mungkin untuk transport, untuk bekal di sana, untuk para relawan. Karena relawan pun harus diperhatikan. Jadi sumber pemasukan itu hanya dari lajismu atau pembiayaan itu tidak hanya dari lajismu, tapi setiap pimpinan cabang, pimpinan daerah kan pasti punya punya aum ya. Aum tersebutlah yang membantu membiayai kegiatan operasional pimpinan cabang ataupun pimpinan daerah. Itu yang saya ketahui. Kas lajismu. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang kurang tepat atau mungkin bisa diberikan masukan di komen yang bagaimana yang sebenarnya posisi lembaga zakat tersebut. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.